Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Winda Lestari Nasution SPD MPD selaku dosen matematika diskrit serta teman-teman semua. Kami di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang himpunan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Christophorus Dimas. Saya Ilham Yusuf Maulana. Sudah Nafdi. Saya Muhammad Fahad. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi himpunan. Secara umum, definisi himpunan dapat diartikan sebagai kumpulan objek yang mana memiliki definisi jelas dan dapat dibeda-bedakan. Singkatnya, himpunan menjadi koleksi yang berisikan objek-objek yang didefinisikan secara baik atau well defined. Cara penyajiannya himpunan, yang pertama ada enumerasi. Setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Sebagai contoh kan himpunan 4 bilangan asli pertama A itu ada 1, 2, dan 3. Dan yang kedua himpunan 5 bilangan genap positif pertama ada B itu sama dengan 4, 6, 8, 10. Misalnya contoh bilangan genap bilangan ganjil, himpunan bilangan ganjil sebagai C. Himpunan bilangan ganjil pertama. Misalnya kita ambil 5 bilangan ganjil pertama. Ada 1, 5, 1, 3, 5, 7, dan 9. Di situ juga ada himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Di situ untuk mempermudah atau mempersingkat 1, 2, dan seterusnya sampai 100. Dan himpunan bulat ditulis sebagai di sini ditulis kolom berawal minus 2 dan seterusnya agar mempermudah karena minus 2 sampai karena bilangan minus tidak terikat dan 2 dan bilangan positif tidak terikat. Selanjutnya di sini ada simbol-simbol baku. Yang pertama P itu sama dengan himpunan bilangan bulat positif. Ya, lalu M himpunan bilangan alami natural sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Z himpunan bilangan bulat minus 2 dan seterusnya, dan minus 2 dan minus 2, minus 1, 0, 1, dan seterusnya. Q itu himpunan bilangan rasional, R itu himpunan bilangan real, C itu himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal atau semesta disimbolkan dengan U besar. Misalkan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan A adalah himpunan bagian dari semesta. Dengan A sama dengan 1, 3, dan 5. Selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A, notasi A garis B. Selanjutnya ada himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya. Setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A pangkat 1 B. Notasi A sama dengan B, A banding B, dan B banding A. Selanjutnya dilanjutkan nama Pak. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Ilham Yusuf.
Yaitu selanjutnya himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasi: A sebanding dengan B. Lebih kecil setengah A setengah sama dengan setengah B setengah. Contoh, misalkan A sama dengan tutup kurung 1, 3, 5, 7 dan B sama dengan tutup kurung buka kurung A, B, C, D. Maka A sebanding dengan B sebab setengah A setengah sama dengan setengah B setengah sama dengan 4. Selanjutnya himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas dalam kurung disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasi A sebanding dengan B. Contoh, jika A sama dengan buka kurung X per X P, X lebih kecil daripada 8 tutup kurung dan B sama dengan buka kurung 10, 20, 30 dan seterusnya karena tidak terhingga angkanya tutup kurung, maka A sama dengan B. Selanjutnya himpunan kuasa. Himpunan kuasa dalam kurung power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasi: P dalam kurung A atau 2A. Jika setengah A setengah sama dengan M, maka setengah P dalam kurung A setengah sama dengan 2M atau 2 meter. Contoh, jika A sama dengan dalam kurung 1,2 tutup kurung, maka P dalam kurung A sama dengan dalam kurung 1 tutup kurung 2 tutup kurung buka kurung 1,2 tutup kurung. Selanjutnya cara penulisan. Ada 4 cara untuk menyatakan suatu himpunan, yaitu 1. Dengan menyebutkan semua anggotanya atau kita bisa sebut roster yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal, dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Cara ini disebut juga cara tabulasi. Contoh, A sama dengan dalam kurung A, I, U, E, O tutup kurung. B sama dengan buka kurung. Kita bisa mengganti A, I, U, E, O dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tutup kurung. Lalu yang kedua, menyebutkan syarat anggota-anggotanya. Cara ini disebut juga dengan cara deskripsi. Contoh, ambil bilangan asli kurang dari 5. A sama dengan bilangan asli kurang dari 5. Selanjutnya, lalu yang ketiga, cara yang ketiga, notasi pembentukan himpunan, yaitu dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum dalam kurung yang bisa disebut role dari anggotanya. Contoh soal, nyatakan dengan notasi himpunan dengan menuliskan tiap-tiap anggotanya dan sifat-sifatnya himpunan berikut ini. A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 6. Dengan menulis tiap anggota-anggotanya, A sama dengan dalam kurung 2, 3, 4, dan 5 tutup kurung. Dengan menulis sifat-sifatnya, A sama dengan tutup kurung X per 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari angka asli tutup kurung 16, X. Lalu cara yang keempat, yaitu himpunan juga dapat disajikan secara grafis. Dalam kurung kita bisa sebut yaitu diagram Venn. Penyajian himpunan dengan diagram Venn ditemukan oleh seorang ahli matematika grafis Inggris bernama John Venn tahun 1881 Masehi. Himpunan semesta digambarkan dengan segi 4 dan himpunan lainnya dengan lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Selanjutnya,
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denda Hasbi. Operasi pada himpunan gabungan onion dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggota merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Dinotasikan A, B notasi A, B sama dengan X himpunan A atau X himpunan B. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggota merupakan anggota dari himpunan A dan anggota himpunan B. Notasi A, B sama dengan buka kolom X himpunan A dan X himpunan B. Komplemen himpunan A terdapat himpunan semesta S adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Dinotasikan AC, notasi AC sama dengan X himpunan S dan X himpunan A atau selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B. Selisih himpunan A dan B adalah kompleks himpunan B terhadap himpunan A. Dinotasikan A, B. Notasi A kurang B sama dengan X himpunan A dan X himpunan B. Hasil produk hasil dari Maltesius himpunan A dan B dinotasikan A, X, B adalah himpunan yang anggota semuanya pasangan terurut A, B, di mana A anggota A dan B anggota B. Secara matematis dituliskan A, X, B, A, B, A himpunan A dan B himpunan B. Di sini saya ingin lebih menjelaskan secara lengkap operasi terhadap himpunan. Yang pertama itu ada irisan. Irisan di sini ada himpunan A dan ada himpunan B. Maka irisan pada himpunan A dan B adalah di bagian sini. Serta ada, kalau ada lagi komplement ada di semesta. Di sini adalah komplement. Dan juga ada lagi selisih. Selisih itu bisa dinotasikan A min B. Sudah? Sekian dari kelompok 1. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Terserah yang mana dulu. Pilih aja dari Samuel dulu ya.
Nama. Oh ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Samuel Kaisa Sinulingga. Saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan ada materi tentang himpunan kuasa ya. Iya. Di sini saya punya pertanyaan nih. Jadi bagaimana cara menghitung jumlah elemen dalam himpunan kuasa dari suatu himpunan dan apa implikasinya dalam pemecahan masalah? Jadi itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Tadi yang ditanyakan itu berarti konsep himpunan kuasa dan cara menghitungnya ya. Iya. Jadi konsep himpunan kuasa itu himpunan yang berisi semua himpunan bagian dari himpunan tersebut, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Saya ingin menjelaskan cara menghitungnya. Itu 5. Maka 2 pangkat elemennya itu n sama dengan 5. N-nya sama dengan 5. Maka 2 pangkat 5 itu 30. Udah? Oke, himpunan kuasa. Selanjutnya ada lagi. Ini misalnya nih, himpunannya itu ada himpunannya A. A itu ada 1, 2. Maka PA-nya itu ada 1. Udah? Lanjutnya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Jekonia. Saya dari kelompok 7 dan ingin menanyakan dari PPT kalian itu di slide simbol-simbol baku ya. Itu saya mau nanya, pertama itu apa bedanya bilangan bulat positif sama bilangan alami? Soalnya di kalian itu bilangan bulat positifnya itu 1, 2, 3 dan bilangan alaminya itu 1, 2 dan sekian. Terus saya juga mau nanya pada operasi pada himpunan, boleh dibuka. Di operasi pada himpunan kalian itu yang dijelasin tadi ada hasil kali Kartesius. Itu kira-kira ada nggak contohnya yang bisa kalian jelasin, yang bisa kalian kasih buat kita? Tadi mohon ulang yang pertama dong. Yang pertama itu bedanya bilangan bulat positif sama bilangan alami. Bulat positif dan alami. Ya. Terus yang kedua itu contoh dari hasil kali Kartesius di operasi pada himpunan. 2 dong pertanyaannya.
Bedanya bilangan positif dan bilangan alami ya? Iya. Karena di contoh kalian itu 1, 2, 3, terus bilangan alaminya itu 1, 2. Yang pertama ya, sebenarnya tuh bilangan positif ya, bilangan bulan positif dan bilangan alami yang sama, karena ya biar lebih, maksudnya biar ini aja, biar pendek, karena kan ini bagian gambarnya. Sebenarnya saya nyatet itu kemarin 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebenarnya itu sama, bilangan alami dan bilangan bulan positif. Sama bedanya ya. Jadi positif alami udah. Udah. Itu aja Mas. Udah jawab. Kalau mau dilengkapin itu, jadi dia kalau positif itu dia startnya dari 0, 0, 0, 1, 2 selanjutnya. Nah kalau bilangan alami itu dia startnya dari 1, jadi nggak dari 0, jadi dari 1, 2, 3 selanjutnya. Seperti itu. Bukan sebaliknya. Bukan. Apa lagi yang itu? Apa pertanyaan Steven? Di sini saya ingin yang kedua tadi ya, yang kartesius. Tadi kan ada coba yang bisa langit sebelum terima kasih. Nah, lagi. Nah, di sini hasil kali kartesius, berarti sama dinotasikan itu himpunan A dan dikali B. Berarti secara sistematis itu himpunan A dikali B. Terus misalkan hitungannya misalkan ada himpunan C, ada 1, 2, 3, lalu ada himpunan D, A, B. Kan di situ ada notasi bilang himpunan A dikali B, berarti kan di sini ada C sama D, C kali D. Cara penghitungannya 1 A 1 dikali A, lalu ada 1 kali B, 1 kali B, terus ada 2 dikali A, 2 kali A, 2 kali B, dan 3 dikali A, dan 3 dikali B. Jadi bilangan kartesius itu kan hasil perkalian, tinggal dikali secara sistematis nih. Jadi 1 dikali A, 1 dikali B, 2 dikali A, 2 kali B, 3 kali A, dan 3 dikali B. Udah. Ya baik, perkenalkan nama saya Steven Christian. Saya ingin mempertanyakan terkait soal himpunan. Jadi tadi Masnya sendiri menjelaskan permasalahan himpunan ya. Nah saya pengen tahu lagi nih, mendetail lagi tentang soal himpunan.
Jadi perbedaan antara himpunan terbatas dengan himpunan tak terbatas. Paling itu sih. Oke. Jadi Terbatas dan tak terbatas ya. Iya. Himpunan terbatas adalah himpunan yang jumlah elemennya dapat dihitung atau didefinisikan secara eksplisit. secara terbatas. Ya gitulah bahasa dasar. Contoh himpunan bilangan bulat positif kurang dari 0 itu bilangan terbatas. Nah, kalau himpunan tak terbatas adalah himpunan yang memiliki jumlah elemen yang tak terdiri. Contohnya himpunan bilangan bulat positif. Itu kan bisa sampai ratusan ribuan atau miliaran, maka tidak terbatas, jadi himpunannya tidak terbatas. Thank you. Sebelumnya diperkenalkan, nama saya Alma Kusina, saya dari kelompok 5. Saya mau bertanya, tadi kan ada disebutkan himpunan kosong ya. Apa fungsi dari himpunan kosong? Fungsi himpunan kosong. Fungsi himpunan kosong dalam satu himpunan. Oh iya. Dari himpunan kosong ya. Iya. Yang pertama sebagai elemen identitas dalam operasi himpunan. Yang kedua dalam definisi dan teorema matematika. Yang ketiga dalam pemodelan dan analisa matematika. Keempat sebagai landasan logika matematika. Oh, perlu dijelaskan. Landasan apa? Sebagai landasan untuk logika matematika. Perlu dijelaskan. Itu yang paling gampang. Bukan himpunan kosong karena ia membuat suatu elemen yaitu himpunan kosong. Maksudnya gimana? Ini karena di sini kan ada himpunannya. Nih. Di sini ada himpunannya AE. Nah di sini kan himpunan kosong itu sebenarnya yang ini tanda ini atau ini. Oh di sini kan mulai dari sini. Dapat juga ditulis sebagai AE. Itu ini bukan. Karena di sini ada himpunan lagi, di dalam himpunan ada himpunan lagi. Jadi maka bukan himpunan kosong karena ia membuat satu elemen yaitu himpunan kosong. Ngerti gak? Paham? Itu penjelasan yang atas maksudnya. Iya yang ini. Ya. Ini Penjelasan di yang sini. Iya di sini kalimat sampai sini. Itu ada titik sini. Yang mana itu? Ya itu ya. Oke. Udah. Ada lagi? Manto dari kelompok 7. Ini kan tentang masih tentang himpunan kosong nih. Contoh soal sederhana aja gimana? Contoh soal sederhana. Iya, dari himpunan kosong ini. Himpunan kosong kan berarti nggak ada himpunan ya? Maksudnya nggak ada himpunan kosong adalah tunggal, bisa disebut juga sama. Jadi di dalam ini tuh udah himpunan tuh udah himpunan kosong berarti udah nggak ada apa-apa di dalamnya, jadi disebut himpunan kosong, cuma ada tandanya doang. Contohnya tidak ada anggotanya. Kalau misalnya himpunan biasa kan kayak ada anggotanya, misalnya 1, 2, 3 atau A, B. Kan kalau himpunan ini himpunan ya atau himpunan pokoknya himpunan lah. Di sini himpunan kosong karena di sini nggak ada anggotanya. Jadi misalnya kalau di kelas ini kan anggotanya kita misalnya di kelas sebelah nggak ada orang, jadi himpunannya kosong. Ngerti gak? Anggap kelas ini himpunan. Perkenalkan, nama saya Arthur Daryanto, NIM 2023 0801 507 dari kelompok 7. Kalau tadi di cara penulisan, ya, cara penulisan himpunan.
himpunan juga dapat disajikan secara gratis atau diagram fan. Itu gambarin nggak diagram fan-nya? Nomor 4. Ini akan mengasih contoh gambar cara penulisan diagram Venn. Contohnya buat soal lain. Yang kiri adalah ini tadi sini A, ini B. Nah, contohnya S dengan yang angka yang sama didapat kemarin 11 sih. Terus yang di tengah tuh angka yang sama A sama B itu A sama B dari garis di tengah iya nah ada lagi ujung ujungnya itu atau biasanya misalnya 5 nah ini itu sisanya adalah 6-nya di luar. Jadi ini adalah gambar dari diagram. Jadi ini adalah contoh dari gambar diagram Venn ya. Jadi contohnya yang di tengah ini angka yang dimasukkan yang sama dari A dan B, yaitu angka 7 dan angka 3. Dan selebihnya itu dimasukkan A sisanya 5 dan 2 dan B sisanya 1, 4 dan 8. Yang tidak ada pasangannya yaitu angka 6 di luar dari lingkaran. Berapa? Sudah 7 pas. Satu lagi sih 7. Atau ada prediksi dan saran? 7 ini terakhir apa? Aldo. Pak Resio dari kelompok 9 mau nanya bagaimana implementasi himpunan ini dalam pemrograman. Oke, terima kasih.
Ini contoh implementasi himpunan di dalam pemrograman. Ini bahasa pemrograman yang sedang kita pelajari itu Python. Di sini kan Python, di sini ada himpunan A. A itu ada 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5. Di sini ada fungsi data union A dikali union dalam kurung B. Maka itu print gabungan A dan gabungan B union. Union itu fungsi dari U itu fungsi dari gabungan itu ada tanda gabungan himpunan atau gabungan A dan B. Ini salah satu implementasinya. Masih banyak lagi implementasi himpunan di dalam bahasa pemrograman. Seperti ada intersection, itu bahasa dari irisan guna untuk mencetak mengeluarkan output irisan, dan difference atau selisih gunanya untuk mencetak output antara selisih himpunan, antara misalnya ini himpunan, selisih himpunan A dan B. Udah? Bisa. Sesi pertanyaan tadi sudah selesai. Dari sini masih ada, kita buka sesi tanggapan atau kritik. Boleh, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Samuel Sesiliga dari kelompok 2, ingin memberikan sedikit tanggapan aja sih. Menurutnya PPT udah cukup bagus, cuma ada kurangnya sih. Kurangnya tuh nggak ada gambar himpunan seperti yang dijelaskan itu, jadi nggak ada gambaran kita untuk audiens untuk melihat presentasi yang kalian berikan kepada kami. Sama sih kalau ini lebih banyak di contoh soal aja sih gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih semua. Satu orang lagi, ada yang mau memberi kritik atau saran? Tanggapan? Ada. Satu lagi. Saya Dua Surya, kelompok 6. Cuma tadi pas lagi mau ngasih contoh, bisa sambil jelasin pas lagi nulis gitu. Jadi yang lain biar nggak nunggu lama gitu. Ya, misalkan lagi nulis nih, sambil ini kayak gini nih jelasin gitu aja sih. Udah bagus lebih. Makasih. Sesi tanggapan atau kritik saran kita tutup. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan dalam presentasi, dan terima kasih sudah mendengarkan dan merhatiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.